Kasih adalah kekuatan terbesar di alam semesta. Ia adalah denyut jantung dari moral jagat raya. Kata Martin Luther King, tokoh dan pejuang persamaan hak-hak sipil orang kulit hitam di Amerika Serikat. Karena kasih memiliki kekuatan yang sangat besar, maka kasih juga sanggup mengubah keadaan, bahkan mampu mengubah hati manusia. Itulah yang dialami oleh Nicky Cruz, seorang pemimpin geng jalanan di kota New York yang sangat ditakuti karena kekejamannya. Kasih seorang hamba Tuhan yang bernama David Wilkerson meluluhkan hati Nicky Cruz yang keras dan mengakibatkan ia bertobat serta menjadi pengikut Kristus. Kasih Allah yang seperti itulah yang menggugah hati kita dan membuat kita akan balik mengasihi Dia dengan segenap hati kita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, selamat datang di ibadah Gereja Kristen Perjanjian Baru, Fajar Pengharapan. Mengambil keputusan untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah keputusan yang penting di dalam iman kita. Oleh karena itu, teguhkan iman Anda dengan memberi diri dibaptis air. Segera daftarkan diri Anda. Memiliki relasi yang akrab dengan Tuhan akan menguatkan iman kita dalam menghadapi setiap tantangan kehidupan. Ikuti pertemuan doa Oasis yang diadakan setiap hari Rabu pukul 10 pagi secara onsite di Jalan Pasir Koja 58 dan juga pertemuan doa kontemplatif setiap hari Kamis melalui kanal YouTube Doa Fajar Pengharapan yang dapat Anda ikuti di sepanjang hari. Bersyukur kepadanya karena kita memiliki Allah yang peduli dan Allah yang bersedia menjawab doa-doa kita. Kirimkan beban doa Anda ke nomor WhatsApp 0811 841 765. Para pendoa gereja kita akan mendukung Anda dengan mendoakan setiap beban dan pergumulan Anda tersebut. Informasi dan pengumuman penting lainnya dapat Anda lihat dan ikuti di bagian menjelang akhir ibadah ini. Selamat beribadah! Kasih adalah kekuatan terbesar di alam semesta. Ia adalah denyut jantung dari moral jagat raya. Kata Martin Luther King, tokoh dan pejuang persamaan hak-hak sipil orang kulit hitam di Amerika Serikat. Pendeta gereja baptis di Alabama ini menorehkan kalimat tersebut pada secarik kertas sebagai berikut. Love is the greatest force in the universe. It is the heartbeat of the moral cosmos. Apa yang dikemukakan oleh Martin Luther King tersebut selaras dengan tulisan Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 13, yaitu demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Tetapi yang paling besar di antaranya ialah kasih. Karena kasih memiliki kekuatan yang sangat besar, maka kasih juga sanggup mengubah keadaan, bahkan mampu mengubah hati manusia. Itulah yang dikisahkan oleh Victor Hugo dalam buku novelnya yang sangat terkenal dan yang berjudul Les Miserables. Di dalam novel yang kemudian diangkat ke layar lebar dengan judul yang sama tersebut, sastrawan besar dari Prancis yang hidup di abad ke-19 itu antara lain mengisahkan tentang seorang penjahat yang bernama Jean Valjean. Pria ini hidup dengan latar belakang yang pahit, penuh kekerasan, sehingga ia tidak percaya kepada siapapun juga. Setelah belasan tahun mendekam di penjara karena mencuri roti untuk makan, akhirnya ia dibebaskan. Namun masyarakat menolak dirinya. Tidak seorang pun yang mau menerima Jean Valjean. Sampai suatu malam seorang hamba Tuhan yang melayani sebagai seorang uskup dan yang bernama Monsignor Bienvenu menyambut Valjean di tempat tinggalnya yang berada di sebuah gereja. Sang uskup menyediakan makanan, tempat tidur, dan memperlakukan penjahat itu dengan hormat. Namun di tengah malam, Valjean melakukan apa yang menjadi kebiasaan masa lalunya. Ia mencuri peralatan makan milik sang uskup dan melarikan diri. Keesokan harinya, 3 orang polisi menangkap Jean Valjean dan menggiringnya ke gereja guna menemui Monsignor Bienvenu. Kalau gara-gara mencuri roti saja,
Ia dihukum penjara belasan tahun, apalagi kalau ia mencuri peralatan makan milik seorang uskup. Tentu hukuman yang lebih berat sedang menanti dirinya. Namun sesuatu yang tak terduga terjadi. Alih-alih membenarkan bahwa Jean Valjean telah mencuri di pastori, yaitu tempat tinggal bagi hamba Tuhan yang disediakan oleh gereja, Uskup Bienvenu justru melindungi Jean Valjean. Ia berkata kepada para polisi tadi, kalian keliru. Aku yang telah memberikan peralatan makan itu kepadanya. Bukan itu saja, ia juga berkata kepada Jean Valjean, kamu lupa membawa kandil yang telah kuberikan kepadamu. Bawalah kaki-kaki Dian ini. Sambil berkata seperti itu, sang uskup mengambil 2 buah kaki Dian atau kandil yang ada di ruangan tersebut dan memberikannya kepada Jean Valjean. Sebagai akibat, polisi yang menangkap Jean Valjean bertanya kepada Monsignor Bienvenu, kalau begitu, apakah kami bebaskan orang ini? Sang uskup berkata, tentu, bebaskanlah dia. Mendengar kata-kata dan melihat tindakan sang uskup tersebut, mulut Jean Valjean menganga dengan lebar. Ia tidak dapat mempercayai apa yang ia dengar dan lihat tersebut. Sang uskup pun berbisik kepada penjahat itu, jangan pernah lupa bahwa engkau telah berjanji akan menggunakan uang hasil penjualan barang-barang ini untuk belajar menjadi seorang yang jujur. Peristiwa itu membuka hati Valjean. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia mengalami kasih yang tidak pantas ia dapatkan. Kasih yang menjamah hatinya, zaman yang meluluhkan hatinya, dan yang tidak dapat dilakukan oleh hukuman yang pernah ia lewati. Kasih itu menggugah hati nuraninya dan mengubah kehidupannya. Dikisahkan, di kemudian hari ia menjadi seorang pengusaha yang berhasil dan banyak menolong orang-orang yang miskin. Kasih, pengorbanan, dan pengampunan yang mengubah hidup manusia yang dikisahkan Victor Hugo melalui sikap uskup Bienvenu itulah yang ada pada diri Allah. Nampaknya dengan sengaja Victor Hugo menyebut nama uskup yang ia kisahkan itu dengan nama Bienvenu. Kata dalam bahasa Prancis yang artinya adalah welcome atau selamat datang. Kata yang menegaskan sikap sang uskup yang bersedia menerima siapa saja yang datang kepadanya, termasuk penjahat seperti Jean Valjean. Sikap seperti itu pula lah yang ada dalam diri Tuhan. Dengan hati yang penuh kasih dan tangan yang terbuka, ia menyambut dan menerima kita sambil berkata, Bienvenu, welcome, selamat datang. Bahkan lebih daripada pengorbanan uskup Bienvenu, yaitu yang memberikan peralatan makan dan 2 kandil kepada Jean Valjean. Allah di dalam Kristus rela mengorbankan dirinya sendiri sampai mati di kayu salib. Pengorbanan dalam kasih yang ia lakukan bagi kita, manusia berdosa yang sesungguhnya tidak patut untuk dikasihi. Pengorbanan Yesus Kristus yang baru saja kita peringati dalam ibadat Jumat Agung dan Minggu Paskah pada pekan yang lalu. Kesadaran akan kasih Allah yang sangat besar itu mengubah kehidupan kita dan sepatutnya membuat kita balik mengasihi Dia. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana seharusnya kita mengasihi Tuhan? Jawaban terhadap pertanyaan ini antara lain dapat kita lihat dalam jawaban yang Tuhan Yesus sampaikan kepada seorang ahli Taurat yang coba mencari kesalahan dirinya. Yaitu sebagaimana yang ditulis di dalam Matius pasal 22 ayat 34 sampai 40. Ahli Taurat yang melihat bahwa upaya orang-orang Saduki, yaitu kaum agamawan elit yang menguasai bait Allah dalam mencari kesalahan Yesus telah gagal. Sekarang mereka berupaya untuk melakukan hal yang sama dengan mengajukan pertanyaan yang lain kepada Yesus. Mari kita baca ayat-ayat tersebut. Matius pasal 22 ayat 34 sampai 40. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, mencobai Yesus. Guru, perintah manakah yang terutama dalam Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu.
Itulah perintah yang terutama dan yang pertama. Perintah yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Di dalam menjawab pertanyaan orang Farisi yang juga adalah seorang ahli Taurat tentang perintah manakah yang terutama dalam Taurat tersebut, Tuhan Yesus mengutip dua ayat dalam kitab Taurat. Yang pertama yaitu firman Allah tentang bagaimana seharusnya orang mengasihi Allah yang ditulis dalam Ulangan pasal 6 ayat 5. Yang kedua yaitu bagaimana sepatutnya orang mengasihi sesama manusia yang ditulis dalam Imamat pasal 19 ayat 18. Lalu Tuhan Yesus merangkumnya dengan berkata di ayat 40. Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kalau saudara ingat kepada 10 hukum Allah atau dekalog yang Allah sampaikan kepada umat yang baru saja keluar dari perbudakan di Mesir, tiba pimpinan Musa dan tiba di Gunung Sinai, maka saudara akan memahami mengapa Yesus berkata seperti yang ia ucapkan di ayat 40 tersebut. Karena kalau orang sungguh-sungguh mengasihi Allah seperti yang Yesus utarakan di ayat 37, maka orang tersebut sesungguhnya telah mematuhi hukum yang pertama sampai yang ketiga dari 10 hukum Allah. Demikian pula kalau orang benar-benar mengasihi sesama manusia sebagaimana yang Yesus sampaikan di ayat 39, maka sebenarnya orang itu telah mematuhi hukum yang keempat sampai ke 10 dari dekalog atau 10 hukum Allah. Seperti yang telah saya utarakan tadi. Pada pekan yang lalu, yaitu dalam ibadat Jumat Agung dan Minggu Paskah, kita telah melihat besarnya kasih Allah kepada kita. Sekarang sebagai tindak lanjut, di dalam 3 pekan, yaitu dimulai dari pekan ini, secara berturut-turut, saya akan mengajak saudara melihat bagaimana seharusnya kita menanggapi kasih Allah dalam pengorbanan Kristus tersebut. Kasih kepada Allah seperti yang diutarakan oleh Yesus di ayat 37 tadi. Mari kita baca kembali ayat tersebut. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Di ayat ini disebutkan bahwa kita wajib mengasihi Allah dengan yang pertama, segenap hati, yang kedua, dengan segenap jiwa, dan yang ketiga, dengan segenap akal budi. Hari ini kita mulai dengan menelaah yang pertama, yaitu tentang mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Dengan melihat penggunaan kata hati di dalam Alkitab, baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, maka kita dapat menyimpulkan mengapa mengasihi Allah haruslah dengan segenap hati. Alasannya adalah yang pertama, karena hati diciptakan untuk mengasihi Allah. Saya ulangi, kita harus mengasihi Allah dengan segenap hati. Sebab yang pertama, hati diciptakan untuk mengasihi Allah. Dalam hal ini perlu dipahami bahwa di dalam Alkitab, baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, berulang kali disebutkan bahwa hati adalah kapasitas bagi manusia untuk menginginkan hal-hal yang ia hargai. Sebagai contoh, di dalam Mazmur pasal 37 ayat 4 ditulis, bersukalah dalam Tuhan, maka ia akan memberikan kepadamu hasrat hatimu. Hasrat artinya keinginan. Dengan kata lain di ayat itu disebutkan bahwa hati adalah tempat bagi keinginan dalam diri kita. Contoh yang lain, di dalam Roma pasal 10 ayat 1, Rasul Paulus menulis, saudara-saudara, kerinduan hatiku dan doaku kepada Allah ialah supaya mereka diselamatkan. Kerinduan di sini artinya adalah keinginan yang sangat mendalam. Dengan kata lain, Paulus berkata bahwa hati adalah tempat bagi orang untuk mendambakan sesuatu. Mengapa orang menginginkan atau mendambakan serta merindukan sesuatu? Karena bagi dirinya apa yang ia inginkan itu sangatlah berharga atau sangat penting. Oleh karena itu, hati juga disebut sebagai tempat bagi orang untuk menyimpan hal-hal yang sangat ia hargai. Itulah sebabnya di dalam Matius pasal 6 ayat 21, Tuhan Yesus berkata, sebab di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada.
Dalam hal ini patut diingat bahwa apapun atau siapapun yang ditempatkan orang sebagai yang paling berharga dalam hidupnya, maka itulah Tuhan orang tersebut. Apabila orang menempatkan Allah sebagai pribadi yang paling ia kasih, artinya sebagai pribadi yang paling utama dalam hidupnya, maka orang itu menempatkan Allah sebagai Tuhan dalam hidupnya. Sebaliknya kalau ia menempatkan harta, kedudukan, ketenaran atau hal yang lain sebagai yang paling ia hargai, sehingga lebih daripada penghargaannya kepada Allah, maka orang tersebut telah menempatkan semua tadi sebagai Tuhan atau berhala dalam hidupnya. Sehingga kalau kita berbicara tentang berhala di zaman sekarang ini, itu bukan sekadar batu yang besar, atau pohon yang tua, atau gunung, atau benda-benda buatan manusia yang disembah orang. Berhala modern lebih canggih dari semua itu. Berhala modern pada umumnya adalah 3K. K yang pertama adalah kekayaan. K yang kedua adalah kedudukan. Dan yang ketiga, K adalah ketenaran. Sebaliknya, dari mencintai Tuhan, manusia mencintai 3K itu dengan segenap hatinya. Tentu di samping 3K masih ada banyak berhala lain yang dipuja oleh manusia dan yang ditempatkannya sebagai yang paling berharga dalam hidupnya. Di antaranya adalah pikirannya sendiri. Memang tak jarang orang memandang bahwa pikirannya lebih tepat daripada pikiran Allah. Pikiran Allah yang Tuhan nyatakan melalui firman-Nya. Sehingga kalau firman Tuhan berkata, hiduplah dengan jujur. Dan orang itu berpendapat yang lain, yaitu apa saja adalah halal asal menguntungkan. Maka ia akan memilih untuk mengesampingkan kejujuran dan menipu kanan kiri demi meraup keuntungan. Pertanyaan saya sekarang adalah, apakah yang selama ini paling saudara hargai dalam hidup saudara? Tuhan atau hal-hal yang lain? Apakah bukti dari jawaban saudara tersebut? Saya berdoa agar Roh Kudus menolong saudara dalam menjawab pertanyaan reflektif tersebut. Apabila saudara menyadari bahwa selama ini saudara menempatkan 3K, yaitu kekayaan, kedudukan, ketenaran, atau hal yang lain, seperti pikiran saudara sendiri atau kenyamanan hidup lebih daripada Allah dan firman-Nya. Maka hari ini juga mohonlah kepada Allah agar ia membarui hati saudara. Mohonlah agar Tuhan membawa hati saudara kembali kepada tujuannya yang semula dalam menciptakan manusia, yaitu untuk mengasihi Dia dengan segenap hati. Lebih jauh, yang kedua, kita harus mengasihi Allah dengan segenap hati, sebab hati yang dibarui adalah hati yang digugah oleh kasih Allah. Saya ulangi, di dalam mengasihi Allah kita haruslah melakukannya dengan segenap hati, sebab yang kedua, hati yang dibarui adalah hati yang digugah oleh kasih Allah. Pembaruan hati ini tidak akan terjadi melalui peraturan-peraturan ataupun paksaan. Semua itu, yaitu peraturan maupun paksaan, hanya akan menghasilkan keseragaman lahiriah. Namun tidak akan membawa perubahan batiniah. Ini sama seperti seorang ibu yang dipanggil ke sekolah untuk menerima laporan dari guru tentang kebandelan anaknya di sekolah. Tentu, ketika si anak sudah pulang ke rumah, ibunya memberi nasihat panjang lebar kepada dirinya agar ia berhenti dari kebandelannya. Sementara mendengarkan nasihat yang hampir 1 jam itu, si anak terus menundukkan kepalanya. Sehingga si ibu menyangka bahwa anaknya ini telah menyesali perbuatannya. Namun setelah ibunya selesai memberi nasihat, si anak yang bandel tadi datang kepada kakaknya dan berkata, tadi ketika ibu memberi nasihat, kepalaku menunduk, namun sebenarnya hatiku tetap tegak berdiri. Artinya peraturan dan paksaan hanya mampu mengubah perilaku lahiriah, namun tidak dapat benar-benar mengubah hati. Kasihlah yang mampu menggugah hati dari yang tidak mengasihi Allah menjadi mengasihi Dia. Itulah yang dikemukakan Rasul Yohanes dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 19 dengan berkata, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Bukan kita yang lebih dulu mengasihi Allah, namun Dia yang telah lebih dulu mengasihi kita. Bahkan ketika kita masih berdosa. Oleh sebab itu, bila kita dapat mengasihi Allah dan sesama manusia, hal itu adalah karena Allah yang lebih dahulu mengasihi kita. Kasih-Nya menggugah
dan mengubah hati kita. Kasih yang mengubah hati yang keras itulah yang ditunjukkan oleh David Wilkerson yang kehidupannya pernah saya paparkan dalam khotbah saya yang lalu. David Wilkerson adalah seorang pendeta muda dari kota yang kecil di Pennsylvania. Pada tahun 1950-an ia merasa dorongan di hatinya untuk menjangkau anak-anak remaja bermasalah di kota New York. Dalam ketaatan kepada tuntunan Tuhan, ia pergi ke lingkungan yang sangat berbahaya di kota metropolitan itu. Yaitu lingkungan yang dikuasai oleh geng jalanan yang acap kali melakukan pencurian dan tindak kekerasan. Salah satu di antara geng-geng tersebut adalah geng yang bernama Mau Mau. Yang dipimpin oleh seorang pemuda bernama Nicky Cruz. Anak muda dari Puerto Rico ini adalah salah seorang pemimpin geng yang paling ditakuti di bagian kota New York tadi. Yaitu karena kekejamannya. Ketika Wilkerson pertama kali bertemu Nicky, pemimpin geng itu mengejek, mengancam, dan berkata bahwa ia tidak tertarik pada agama. Namun Wilkerson melakukan sesuatu yang tak terduga. Menanggapi Nicky Cruz yang memegang belati dan mengancam hendak membunuh dirinya. David Wilkerson tidak balik mengancam atau menceramai Nicky. Seperti yang kemudian hari ia ceritakan, David Wilkerson justru berkata kepada Nicky, "You could cut me up into 1,000 pieces and lay them in the street, and every piece will still love you." Kamu dapat menyingsang tubuhku menjadi 1,000 potongan dan meletakkannya di jalanan. Dan setiap potongan itu akan tetap mengasihimu. Seperti yang kemudian ditulis dalam buku The Cross and the Switchblade. Atau Salib dan Pisau Belati. Yang kemudian juga diangkat ke layar lebar. Kata-kata yang diucapkan oleh David Wilkerson itu menembus hati Nicky Cruz. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia menemukan kasih yang tidak takut kepada ancamannya. Dan yang menerima dirinya dengan apa adanya. Kasih itu menggugah hatinya yang keras. Bertitik tolak dari peristiwa itu. Kemudian Nicky Cruz menanggapi pesan Injil yang dikhotbahkan Wilkerson. Ia bertobat, meninggalkan kehidupan geng jalanan. Dan memulai jalan hidup yang sama sekali baru. Perubahan itu bukanlah sekadar kosmetik yang memoles bagian luar hidupnya. Namun mengubah hatinya. Pemimpin geng yang keras itu menjadi pengikut Yesus. Dimuridkan oleh Wilkerson. Dan akhirnya menjadi seorang pengkhotbah yang terkenal. Yang membagikan kesaksian hidupnya ke seluruh dunia. Ia mengasihi Allah dengan segenap hatinya. Karena hatinya dibarui oleh kasih Allah yang ditunjukkan oleh David Wilkerson. Sekarang yang ketiga. Kita harus mengasihi Allah dengan segenap hati. Sebab hati perlu menginginkan Allah lebih dari semua yang lain. Saya ulangi. Mengapa mengasihi Allah haruslah dengan segenap hati? Sebab yang ketiga. Hati perlu belajar untuk menginginkan Allah lebih dari semua yang lain. Dalam Matius pasal 23 ayat 37 tadi. Yesus berkata. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Perhatikan di sini. Tuhan Yesus berkata. Segenap hati. Bukan setengah hati ataupun sebagian hati. Bukan. Namun dengan segenap hati. Apabila orang sungguh-sungguh mengasihi Allah dengan segenap hatinya. Maka ia akan senantiasa merindukan Tuhan. Dan menempatkan Tuhan sebagai pribadi yang paling berharga dalam hidupnya. Itulah sikap yang tercermin dalam lagu pujian yang berbunyi seperti demikian. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan, emas, perak dan permata, tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Melalui pujian tersebut kita berkata bahwa keinginan atau kerinduan hati kita adalah Tuhan. Yang paling berarti atau yang paling berharga bagi diri kita adalah Allah. Yang lebih berharga daripada semua yang lain. Yang lebih berharga daripada perak, emas maupun permata. Memang dengan kondisi seperti itulah manusia diciptakan oleh Allah.
Yaitu dengan hati yang dimaksudkan untuk mengasihi Allah lebih dari semua yang lain. Kerinduan, penghargaan, dan kasih kepada Allah yang sedemikian mendalamnya itu dikemukakan oleh pemazmur dalam Mazmur pasal 42 ayat 2 sampai 3 dalam kalimat, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus akan Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat wajah Allah? Bagi seekor rusa yang sedang kehausan, maka sungai yang berair adalah lebih penting dari apapun juga. Bagi dirinya keberadaan air itu adalah urusan mati dan hidup. Oleh karena itu yang sangat ia rindukan adalah segera bertemu dengan air sungai yang dapat menghapus rasa haus dari dalam dirinya. Kondisi seperti itu pernah saya alami ketika suatu hari saya mendaki Gunung Panderman di Jawa Timur bersama dengan teman-teman saya. Saat itu saya masih berkuliah di ITS Surabaya. Karena beranggapan bahwa Gunung Panderman tidaklah terlalu tinggi dan puncaknya dapat dicapai dengan berjalan kaki dari kaki gunung selama 4 jam saja. Maka pagi itu ketika kami berangkat, kami hanya membawa perbekalan yang secukupnya saja. Sikap memandang remeh tersebut ternyata sangatlah keliru. Di luar yang kami duga, ketika siang hari kami tiba di puncak gunung, ternyata perbekalan air yang kami bawa telah habis kami minum. Sesudah mengambil foto bersama di puncak gunung, siang itu juga kami segera turun ke bawah. Sekitar 2 jam perjalanan, karena teriknya sinar matahari yang sangat menyengat, kerongkongan saya terasa tercekik oleh rasa haus. Padahal desa terdekat masih 2 jam perjalanan lagi. Sedangkan kami tidak menemukan mata air di sekitar tempat kami saat itu berada. Mau tidak mau, kami harus terus berjalan menuruni gunung dengan rasa haus yang sangat luar biasa. Akhirnya, sekitar 1 jam berikutnya, kami bertemu dengan sebuah sungai yang kecil. Tanpa berpikir panjang, saya dan teman-teman saya langsung mengambil wadah air kami masing-masing dan mengisi dengan air sungai tersebut. Kami tidak memedulikan apakah air itu kotor atau tidak, mengandung bakteri atau tidak karena belum dimasak sampai mendidih. Kami langsung meminumnya dengan begitu saja. Bagi kami saat itu, air tersebut lebih berharga dari apapun juga. Belum pernah saya merasakan air yang senikmat itu. Rasa haus seperti itu pula yang seharusnya mengisi hati kita dalam kerinduan kita akan Allah. Rasa haus, rindu, dan penghargaan kepada Allah. Karena kita mengasihi Dia lebih dari semua yang lain. Sehingga dalam rasa haus itu, seperti yang dikemukakan oleh pemazmur dalam Mazmur pasal 42 ayat 2 sampai 3 tadi. Bagi kita bertemu dengan Allah merupakan kesempatan yang luar biasa berharganya. Kesempatan berjumpa dengan Allah dalam ibadah adalah lebih penting dari semua yang lain. Pertanyaan saya, sudahkah kerinduan akan Allah yang seperti itu mengisi hati saudara? Mana yang lebih berharga bagi saudara? Berjumpa dengan Allah dan beribadah kepadanya atau hal-hal yang lain? Sudahkah saudara menempatkan waktu beribadah kepada Allah lebih utama daripada kenyamanan yang apapun juga atau kesibukan yang manapun juga? Pertanyaan-pertanyaan ini menolong saudara untuk melakukan evaluasi diri. Yaitu, sudahkah saudara mengasihi Tuhan dengan segenap hati saudara? Tadi telah saya utarakan bahwa kita diciptakan dengan hati untuk mengasihi Allah lebih dari semua yang lain. Hanya apabila hati kita diisi dengan kasih kepada Allah yang seperti itu, barulah kita akan mengalami kebahagiaan yang sesungguhnya. Di saat itu rasa haus akan kehidupan yang bermakna dalam jiwa kita akan terpuaskan. Dan kesegaran serta kebahagiaan akan berlimpah dalam kehidupan kita. Disinilah pentingnya untuk setiap hari mengingat kasih Allah terhadap diri kita. Kasih yang telah Ia tunjukkan melalui pengorbanan dirinya di dalam Kristus. Yaitu pengorbanan sampai mati di kayu salib. Pengorbanan dalam kasih yang Ia lakukan bagi kita, manusia yang sesungguhnya tidak patut untuk dikasihi. Kesadaran akan anugerah dan kasih Allah tersebut
akan menggugah hati kita dan menolong kita untuk balik mengasihi Allah dengan segenap hati. Oleh sebab itu, tak bosan-bosan saya mengajak saudara untuk secara teratur melakukan ibadah kepada Allah setiap hari. Ibadah yang kita lakukan dalam ibadah harian 3 kali sehari. Pagi, siang, dan petang. Masing-masing di antara 5 sampai 10 menit. Ibadah harian yang dapat saudara ikuti. Baik dengan menggunakan buku penuntun ibadah harian yang tercetak. Maupun melalui aplikasi dan website yang dimaksudkan untuk hal tersebut. Melalui ibadah harian seperti itu, saudara dapat memelihara kasih saudara kepada Tuhan dan menumbuhkan kasih kepadanya dengan segenap hati. Mari sekarang dalam ucapan syukur kepada kasih Allah yang telah Ia tunjukkan melalui pengorbanan Yesus Kristus, kita datang kepadanya di dalam doa. Mari kita menyerahkan hidup kita dan memohon agar kasih-Nya terus-menerus membarui hati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur karena begitu besar kasih-Mu bagi kami. Kami manusia yang tidak layak untuk dikasih. Tapi di dalam kasih Engkau rela berkorban sampai mati di kayu salib bagi kami. Sungguh di luar kemampuan akal kami untuk mencernanya. Tapi kasih seperti itulah yang telah Engkau tunjukkan kepada kami. Kasih yang menggugah hati kami dan menolong kami untuk balik mengasihi Engkau dengan segenap hati kami. Oleh karena itu kami terus berdoa biar kasih-Mu terus-menerus membarui hati kami. Sehingga hati kami juga terus-menerus mengasihi Engkau. Semakin hari semakin lebih mendalam dengan segenap hati. Karena sesungguhnya untuk itulah kami diciptakan. Dan kami bersyukur untuk betapa besar kasih-Mu itu. Dan kami percaya kasih-Mu tidak pernah berubah, tidak pernah berkurang. Dan oleh sebab itu kami percaya dalam kasih-Mu kami memiliki jaminan akan masa depan juga. Tuhan Yesus, jamah hati setiap orang yang sedang mendengarkan uraian firman Tuhan ini. Dengan kuasa kasih-Mu dalam urapan Roh Kudus-Mu. Menggugah hati yang beku dan membuat hati ini kembali berkobar dalam cinta kepada-Mu. Dan kami tahu Tuhan, di dalam kasih-Mu ada jaminan, ada pemulihan, ada pertolongan. Memulihkan rumah tangga, memulihkan harapan, memulihkan hati yang luka, menyembuhkan hidup kami. Tuhan Yesus, kami menyerahkan hidup ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah setiap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah setiap hidupku sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang hidup bagimu. Berikut adalah beberapa informasi dan pengumuman penting dari gereja kita yang dapat Anda ikuti. Persembahan dan persepuluhan sebagai ungkapan kasih dan syukur kita kepada Tuhan dapat Anda berikan dengan memasukkannya ke dalam kotak persembahan atau melalui rekening bank atau dengan cara men-scan QR Code dengan menggunakan aplikasi dompet digital. Ibadah online GKPB Fajar Pengharapan dapat Anda ikuti setiap saat mulai hari Sabtu pukul 5 sore melalui YouTube, website, dan aplikasi yang tertera di layar. Berbagai informasi penting lainnya dari gereja kita dapat Anda ikuti melalui website www.fajarpengharapan.net
atau melalui aplikasi GKPB Fajar Pengharapan serta Instagram GKPB Fajar Pengharapan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sehat selalu dan sampai jumpa minggu depan. Saudara-saudari, kita mengakhiri ibadah dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami menaikkan pujian dan ucapan syukur kepadamu ya Tuhan, Allah yang kasih dan kuasanya tidak terbatas. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau berkenan untuk menyatakan kebaikan dan kemurahan-Mu dalam kehidupan setiap kami. Kami bersyukur di tengah masa yang tidak mudah ini, kami tetap dapat beribadah kepada Tuhan, mengagungkan Allah yang layak untuk diagungkan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan, yang menguatkan setiap kami, yang menuntun kami, sehingga jalan-jalan kami selaras dengan kehendak-Mu. Kami berdoa untuk umat-Mu ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan memberkati setiap keluarga dengan sukacita dan kebahagiaan. Engkau memberkati setiap usaha pekerjaan umat-Mu ya Tuhan di masa yang tidak mudah ini. Engkau berkenan memberikan hikmat-Mu sehingga mereka mengambil keputusan-keputusan yang tepat untuk usaha dan pekerjaan mereka. Kami bersyukur kepada Tuhan karena Engkau melindungi kami dari segala mara bahaya dan menyembuhkan kami dari penyakit yang menyerang hidup kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk seluruh umat-Mu. Kiranya Engkau berkenan memberkati umat-Mu, baik mereka yang sudah memberikan persembahan maupun yang akan memberikan persembahan ucapan syukur kepada Tuhan dan persembahan persepuluhan. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau berkenan menuntun perjalanan hidup kami. Kami percaya kalau Tuhan yang menuntun perjalanan hidup kami, maka Tuhan juga yang akan membuka jalan bagi setiap kami. Dan sekarang dengan keyakinan akan kemurahan Tuhan, kami berdoa, kiranya berkat dari tempat yang maha tinggi, yang datang dari Allah yang mengasihi kami, dilimpahkan dalam kehidupan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin.